Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Melanjutkan minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatastaqbiluhu hahuna aqabatut taubah. Maka yang dihadapi seorang hamba kali ini adalah tanjakan taubat. Minggu kemarin kita baru membahas apa itu faidah taubat. Ada dua diantaranya, yaitu taufiqut ta'ah atau dorongan taufik untuk berbuat taat, dan juga qabulut ta'ah atau diterimanya ketaatan kita atau diterimanya ibadah. Contohnya sudah saya bahas di minggu kemarin, silahkan buka lagi. Ini lanjutannya. Karena pentingnya taubat, fayahtaju la mahalata ila qad'iha, maka ia butuh, tidak boleh tidak, untuk menempuhnya, yaitu bertobat, agar ia sampai kepada satu kondisi yang menjadi tujuan dari ibadah itu. Maka ia memulai dalam hal itu dengan melakukan taubat dengan segala haknya dan syarat-syaratnya sampai ia dapat menuntaskannya. Jadi taubat itu punya hak atau syarat-syaratnya. Nanti kita akan bahas di dalam babnya tersendiri. Cuman muqaddimah, syaratnya taubat itu ada 3. Yang pertama, dia harus menyesali semua perbuatan buruknya, menyesali semua dosa-dosanya. Yang namanya menyesali biasanya suka menangis. Kemudian yang kedua, dia meninggalkannya. Kemudian yang ketiga, dia tidak mengulanginya lagi. Kalau masih mengulanginya berarti masih taubat sambal. Setelah makan pedas, saya kapok gak akan makan lagi sambal. Besoknya tetap makan sambal lagi. Itu namanya makan sambal. Begitu juga kalau orang sudah taubat dari dosanya, kok masih melakukan dosa tersebut, itu namanya taubat sambal. Belum sungguh-sungguh taubat. Meninggalkan semua perbuatan dosanya dan tidak mengulanginya lagi. Nanti kita akan bahas dalam babnya tersendiri. Lalu tatkala telah hasil pertaubatan yang sebenarnya dan telah usai dari penuntasan tanjakan ini atau kesukaran taubat ini, maka ia rindu untuk beribadah agar ia dapat meraih kenikmatan di dalam ibadah tersebut. Ini sama dengan pembahasan minggu kemarin, bahwa dengan adanya taubat yang sungguh-sungguh, kita diberi taufik untuk taat. Dan ketika kita berbuat taat, berbuat ibadah kita merasa nyaman. Jadi kalau belum nyaman dalam ibadah, tandanya masih banyak dosa yang belum kita taubati. Masih banyak dosa yang kita ulang-ulang terus. Atau masih ada dosa yang lupa kita taubati. Maka koreksi, muhasabah diri. Fanadhara fa'idzan haulahu awaiqu muhdiqatun bihi kullu wahidin minhuma ya'uquhu amma qasada minal ibadah bidarbim minat ta'wiq. Lalu ia merenung lagi, maka ternyata ia dapati di sekitarnya terdapat gangguan-gangguan yang mengelilinginya. Masing-masing dari gangguan-gangguan itu menghambatnya dari segala hal yang ditujunya. Gangguan akhirnya menghambat dari ibadah. Dengan satu macam dari berbagai penggangguan. Lalu ia merenung, maka ternyata gangguan-gangguan itu, gangguan untuk beribadah, ada 4 macam. Hiya arba'atun, ada 4. Ad-dunya, yang pertama gangguannya adalah dunia. Dan dunia itu bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi termasuk kelalaian-kelalaiannya. Permainan, sepak bola, futsal, game, itu gangguan ibadah. Yang kedua, wal khalqu, makhluk. Istri, anak, waktunya ngaji ditelepon, disuruh pulang, nggak lanjut ngajinya. Ini bukan iyo saja contohnya ya. Bisa jadi kita ada pada posisi itu nanti. Anak, kayak tadi,
Tiba-tiba anaknya jatuh. Akhirnya nggak ikut ngaji, nganter anaknya. Makhluk itu sebagai gangguan ibadah. Kemudian setan, wan nafsu, dan juga hawa nafsu. Ini 4 gangguan yang membuat seseorang tidak jadi ibadah. Atau ibadahnya tidak sempurna gara-gara 4 gangguan ini. Apa tadi? Dunia, makhluk, setan, dan nafsu. Lalu sudah pasti ia perlu menolak gangguan-gangguan ini dan menyingkirkannya darinya. Dan bila tidak dilakukan, maka tidak mungkin tercapai baginya tujuannya dari beribadah itu. Fastaqbalat hahuna aqabatul awaiq. Maka yang dihadapinya kali ini adalah tanjakan berbagai perintang atau kesukaran-kesukaran ibadah dari berbagai perintang atau gangguan. Jadi yang keempat tadi adalah rintangan untuk beribadah. Contohnya bagaimana? Ketika waktunya azan berkumandang. Kemudian dia bisa saja ke masjid. Tapi setelah sholat duhur misalnya, dia segera pergi ke tempat ngepaknya lagi. Lupa untuk sholat ba'diyah. Atau nggak sempat untuk ba'diyah, kenapa? Karena harus segera mengerjakan pekerjaannya lagi. Melanjutkan pekerjaannya lagi. Dunia. Atau lagi enak-enaknya nonton sepak bola. Karena bertepatan dengan sholat, akhirnya dia bisa sholat saja mungkin. Dia bisa ke masjid setelah sholat berjamaah. Setelah beres sholat, nggak wirid, nggak zikir, apalagi ba'diyah. Segera pergi ke rumahnya untuk melanjutkan nonton bola. Dunia. Jadi dunia itu bukan harta saja. Permainan, kesenangan-kesenangannya pun termasuk dunia. Apalagi naudzubillah min dzalik, gara-gara pekerjaan, gara-gara permainan, gara-gara tontonan dunia, sholat dinanti-nanti. Tanggung. Apalagi kalau lagi sepak bola. Tanggung keringetan, beresin dulu. Nanti biar sekalian setelah mandi baru sholat. Seperti benar. Ini gangguan ibadah. Jadi bagaimana kalau tidak bebersih, tidak mandi dulu? Sebenarnya itu kan tidak najis. Bisa langsung sholat, hanya saja tidak pantas. Berarti yang salah kita, yang memanage waktunya salah. Harusnya kita bisa memanage waktu. Main bolanya jam 3:30, setelah sholat asar, setelah zikir. Sehingga jam 5:30 itu udah selesai main bola, akhirnya bisa mandi, bisa bebersih dulu. Ibadahnya tidak tertinggal. Itu gangguan. Atau kadang-kadang setelah sholat isya harusnya kan ba'diyah isya dulu. Ini ba'diyah enggak, kesibukan dunia pun enggak. Apa godaannya? Makhluk pengen segera cepet-cepet ngobrol sama teman-temannya. Lupa ba'diyah. Atau kadang-kadang di luar nggak ada teman, tapi nggak ba'diyah. Ini diganggu oleh setan. Akhirnya dia malas untuk ibadah. Lalu tiba-tiba nggak mau zikir. Kenapa? Malas. Itu hawa nafsu. Nggak mau ba'diyah, nggak mau duha. Karena hawa nafsu. Enaknya jam 10 itu istirahat setelah panas-panasan nyebor atau nyiramin tanaman. Enaknya itu istirahat sambil ngopi, sambil ngerokok. Nafsunya seperti itu. Dituruti lagi nafsunya, ya udah nggak jadi ibadah. Terutama nafsu yang paling tinggi jam berapa? Jam 4 malam, jam 3 malam. Bangun jam 3 itu. Tapi nafsunya pengen tidur lagi. Akhirnya nggak jadi tahajud. Ada juga orang yang terganggu oleh keempatnya. Waktunya azan, harusnya dia sholat berjamaah, nafsunya pengen tetap kerja, setannya juga mendukung. Ada dunianya, ada setannya, ada nafsunya, dan juga ada makhluknya. Wah, itu sempurna gangguan. Salah satunya saja sudah mengganggu, apalagi ada keempatnya. Tambah susah itu ibadah. Fayahtaju ila qat'iha, maka ia butuh untuk menempuhnya. Bagaimana caranya? Bi arba'ati umur, dengan 4 perkara lagi.
Jadi untuk menghindari 4 gangguan ini diperlukan 4 perkara. Yang pertama, at-tajarrudu 'anid dunya, melepaskan diri atau menghindari sedikit kesibukan dari dunia. Ada teman saya di Tasik, di Riyadhahnya Ajengan Ipik, itu dikasih kesempatan kerja itu maksimal sehari 2 jam. Kita berapa jam untuk bekerja? Kalau ternyata kerja kita 12 jam, kurangilah jadi 8 jam. Yang 8 jam dikurangi jadi 6 jam. Yang kedua, wat tafarrudu 'anil khalqi, menyendiri dari makhluk atau menjauh dari makhluk. Jadi mengurangi pergaulan-pergaulan. Bagaimana Ustadz? Yang nyuruh pulangkan istri saya. Maka kita yang harus berkuasa terhadap istri, bukan istri yang menguasai kita. Kita kepala keluarga. Jangan mau diatur istri. Istri yang harus kita atur. Kalau kita terus terbawa oleh istri, diatur oleh istri, bagaimana mau mendidiknya? Kita ini harus punya power dalam keluarga kita. Yang ketiga, dengan memerangi setan-setan. Jadi kebalikannya ya. Dan yang keempat, memaksakan hawa nafsu. Nafsu itu kuat. Setan itu lemah. Jadi ketika setan dan nafsu kerjasama, udah sempurna itu kekuatannya. Kata Nabi, ketika para sahabat pulang dari perang Badar, kemudian mereka melaporkan, ya Rasulullah, ini perang luar biasa besar. Kata Nabi, ada perang yang lebih besar daripada perang Badar. 313, yang mana senjatanya tidak lengkap, melawan 1000 orang yang senjatanya lengkap, kudanya juga lengkap. Tapi menang 313 lawan 1000. Makanya perang Badar ini sejarah luar biasa bagi umat Islam. Tapi kata Nabi, ada perang yang lebih besar daripada itu. Apa? Perang melawan hawa nafsu. Ini lebih berat. Enaknya tidur harus tahajud. Enaknya istirahat harus duha. Enaknya kerja, enaknya untuk dapetin duit, ini harus pergi ke masjid sholat berjamaah. Ada cewek cantik, enaknya dilihat, harus dilawan. Jadi nafsu itu jangan diikuti, tapi harus diperangi. Bahasanya lihat, diperangi, dilawan. Kenapa kata-katanya perang? Karena berat. Fa'aman nafsu fa'asyadduha. Adapun nafsu, maka itu adalah gangguan yang paling kuat. Di sini juga disebutkan nafsu itu gangguan paling kuat dibanding setan, dibanding dunia, dibanding makhluk. Karena dunia, setan, dan juga makhluk akan menjadi kuat gangguannya ketika nafsunya ada. Sesuai dengan hawa nafsu. Tapi kalau hawa nafsunya bisa kita lawan, maka setan, dunia, dan juga makhluk menjadi lemah. Bisa kita lawan juga. Sebab tidak bisa nafsu lepas dari dirinya, dan tidak mungkin seorang hamba bisa memaksa nafsu dan menundukkannya dengan sekali saja. Tidak bisa menundukkannya dengan sekali saja, harus berusaha berkali-kali. Sama seperti terhadap setan, sebab nafsu merupakan kendaraan dan alat. Kendaraan dan alat bagi setan, dunia, dan juga makhluk. Jadi nafsu itu kendaraan daripada 3 gangguan yang lainnya. Jadi nafsu itu tidak bisa digempur sampai tuntas. Nafsu itu hanya bisa ditundukkan. Maka kita harus selalu memaksakan hawa nafsu. Bagaimana caranya? Sering-sering berpuasa. Nafsu akan tunduk. Ketika kita puasa, nafsu paling besar apa? Kalau yang suka ngerokok, nafsu paling besar pengen ngerokok. Yang suka makan, nafsu paling besar pengen makan. Tapi puasa, walaupun di tempat yang paling sepi, kita makan nggak? Kita ngerokok nggak? Enggak. Padahal nggak ada orang yang ngelihat, kita tetap tidak makan. Kita tetap tidak ngerokok. Jadi dengan sering-seringnya berpuasa, maka nafsu kita akan bisa kita tundukkan. Dan juga tidak ada hal yang diinginkan dalam menuruti hawa nafsu,
atas segala yang dituju oleh seorang hamba, yaitu berbagai ibadah dan berfokus diri atasnya. Sebab nafsu diwataki sebagai lawan kebaikan, sama seperti hal-hal yang melenakan atau mengenakan, dan terus menurutinya nafsu kepada lawan kebaikan itu. Maka jika demikian, ia butuh untuk mengekang nafsu dengan tali kekang takwa, agar nafsu tetap ada pada dirinya, tetapi menguntungkan nafsu itu, maka nafsu tidak terputus darinya, dan agar nafsu patuh padanya, maka nafsu tidak bertindak durhaka. Lalu ia dapat mempergunakan hawa nafsu dalam hal-hal kebaikan dan berbagai kebenaran, dan ia dapat mencegah nafsu dari berbagai kehancuran dan kerusakan. Maka jika demikian, ia harus memulai upaya dalam menuntaskan tanjakan ini, atau rintangan ini, atau kesukaran ini, dan memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi gangguan-gangguan itu. Bagaimana tadi untuk mengekang nafsu? Dengan tali kekang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa itu selalu takut kepada Allah. Yang saya lakukan ini diridhoi Allah atau tidak? Jadi untuk bertakwa diantaranya dengan banyak-banyak berpuasa. Isya, insya Allah lanjutkan nanti setelah sholat isya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut yang tadi. Jadi gangguan paling kuat apa tadi? Hawa nafsu. Bagaimana cara menundukkannya? Caranya kita harus memaksakan diri. Awalnya kita memaksakan diri, kemudian kita menjadi terbiasa. Contohnya kita nggak terbiasa sholat duha. Kita paksakan bahwa sholat duha itu kebutuhan saya. Yang mana fadilahnya, walaupun ada dunianya, supaya rezekinya dipermudah oleh Allah, maka paksakan sholat duha sehingga terbiasa. Kalau sudah menjadi terbiasa, kesananya akan mudah untuk mengerjakannya. Sholat ba'diyah nggak terbiasa, malas untuk mengerjakannya. Pertama-tama kita paksakan dulu. Nanti kalau sudah terbiasa, sudah menjadi kebutuhan kita, sudah menjadi istiqomah, maka akan mudah melawan hawa nafsu. Semalas-malasnya kita, maka kita akan tetap sholat duha walaupun kita sedang sibuk. Semalas-malasnya kita, nafsunya pengen ngerokok, nafsunya pengen ngobrol, tapi karena sudah istiqomah ba'diyah isya misalnya, maka kita tetap akan melaksanakan ba'diyah isya. Karena sabda Nabi, ahabbul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu yang istiqomah walaupun sedikit. Jadi amal yang dicintai oleh Allah, yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang istiqomah. Makanya untuk istiqomah itu pertama-tama kita paksakan. Kalau pertama-tama kita sudah bisa memaksakannya, kesananya menjadi terbiasa, maka akan mudah untuk melawan hawa nafsu. Jadi kalau kita sudah istiqomah, dijamin amal itu akan tetap kita kerjakan. Contohnya yang sudah istiqomah apa? Salat fardu. Kita sudah menjaganya 5 kali setiap hari. Karena kita sudah istiqomah, pernah nggak kita meninggalkan satu sholat? Nggak akan lagi kita berani meninggalkan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ketika kesiangan, segera langsung mengqadhonya. Kenapa? Karena kita sudah istiqomah, merasa butuh kepada sholat. Kenapa kita mudah meninggalkan sholat duha, mudah meninggalkan ngaji Quran, mudah meninggalkan sholat ba'diyah, apalagi mudah meninggalkan tahajud? Karena kita belum istiqomah. Jadi untuk melawan hawa nafsu adalah istiqomah. Dan untuk istiqomah, pertama-tama kita harus memaksakan. Lalu tatkala ia telah usai menuntaskannya, artinya gangguan-gangguan tadi, rintangan-rintangan tadi sudah dilewati, maka ia kembali kepada tujuan, yaitu beribadah. Lalu ternyata didapati olehnya berbagai penggoda yang menghalanginya. Kalau tadi apa? Gangguan, rintangan. Kalau sekarang penggoda.
maka hal itu menyibukkannya dari berfokus diri atas tujuan dalam beribadah dan menghambatnya dari menyelesaikan pelaksanaan ibadah itu sebagaimana mestinya. Kalau tadi rintangan untuk ibadah susah. Setelah ibadah ada penggoda sehingga ibadahnya itu tidak tuntas atau tidak sempurna. Lalu ia merenung, maka ternyata penggoda-penggoda itu ada 4 perkara. Faidan hiya arba'atun. Ar-rizqu tatalabahu an-nafsu bihi. Yang pertama adalah rezeki. Kita sudah mengurangi dunia. Rintangan sudah dilewati. Dunia sudah kita kurangi. Pertemanan sudah kita kurangi. Makhluk-makhluk sudah kita sedikit menjauhi. Maka relasi kurang. Kerjaan sedikit sehingga rezeki ikut berkurang. Ketika rezeki berkurang, ibadah menjadi tidak fokus. Di mana nafsu menuntut rezeki tersebut dan ia berkata, tidak boleh tidak, aku harus memiliki rezeki dan makanan. Padahal aku telah melepaskan diri dari dunia dan juga aku telah menyendiri jauh dari makhluk. Lalu dari mana makananku dan rezekiku? Dia akan berpikir seperti itu. Diulangi lagi. Tadi kan rintangan, gangguan, yaitu dunia makhluk. Untuk menghilangkan rintangan ini, mengurangi dunia, mengurangi pertemanan. Setelah beribadah, akhirnya rizkinya berkurang. Lalu dia berpikir, dunia saya sudah kurangi, pertemanan saya sudah kurangi, lalu dari mana saya mendapatkan makanan? Akhirnya ditakutkan godaan ini membuat dia lemah lagi dalam beribadah. Dan yang kedua adalah berbagai kekhawatiran dari setiap sesuatu yang menakutkannya, atau yang diharapkannya, atau yang diinginkannya, atau yang dibencinya, padahal ia tidak mengetahui kebaikannya atau kerusakannya di semua perkara itu, karena hasil akhir dari segala perkara itu adalah tersamarkan atau tidak jelas. Tadi setelah melalui godaan, kemudian dia berpikir, bagaimana saya mendapatkan rezeki kalau saya jauh daripada pertemanan saya, kalau saya mengurangi dunia saya. Maka dia akan berpikir, kalau begitu saya kembali lagi untuk kerja keras, hubungi lagi teman-teman saya, perbanyak lagi pergaulan saya, nanti kalau sudah punya rezeki, saya akan ibadah lagi. Akhirnya bolak-balik. Dia sudah masuk pada tahap godaan. Godaannya gagal, maka kembali lagi kepada rintangan. Itulah sukarnya ibadah. Maksudnya tersamarkan bagaimana? Takut anaknya nggak sekolah, takut anaknya nggak kuliah, takut istrinya menjauhinya karena kurang nafkahnya. Padahal hal tersebut masih tersamarkan. Tapi ketakutannya sudah tinggi. Gimana nih kalau penghasilan saya nggak banyak, anak saya nanti nggak kuliah. Lalu akhirnya hatinya pun sibuk dengan berbagai kekhawatiran itu. Maka sesungguhnya terkadang ia bisa terjerumus dalam kerusakan dan kehancuran. Jadi masalah dunia, masalah rezeki itu kan tersamarkan. Tapi kekhawatirannya besar sehingga bisa-bisa dia terjerumus kembali kepada titik gangguan tadi, titik kerintangan. Gak naik-naik kalau gitu. Dan yang ketiga adalah berbagai kesulitan dan musibah yang menimpa dirinya dari semua sisi. Terlebih lagi ia telah menancapkan tekad untuk membuat perlawanan dari godaan makhluk, memerangi setan-setan dan melawan hawa nafsu. Yang ketiga adalah kesulitan dan musibah. Yang pertama apa tadi? Godaannya rezeki. Yang kedua kekhawatiran, takut anaknya nggak kuliah, takut miskin. Yang ketiga ketika mendapatkan cobaan atau musibah, maka berapa banyak sedakan yang ia telah meneguknya, dan berapa banyak kesulitan yang dihadapinya, dan berapa banyak kesusahan dan kesedihan yang memalingkannya, dan berapa banyak musibah yang dijumpainya. Gara-gara sakit, gara-gara kecelakaan,
gara-gara gagal panen, gara-gara sayurnya murah. Akhirnya sholat jamaahnya ditinggalkan. Padahal yang ia lakukan apa? Ketika harganya murah, gagal panen, paling merenung, diam di rumah. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Ibadahnya berkurang, masalah nggak selesai. Jadi itulah godaannya ibadah. Dan yang keempat adalah bermacam-macam qadha. Qadha itu takdir. Qadha dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemanisan dan kepahitan yang dialami olehnya. Waktu demi waktu, sementara nafsu senantiasa tergesa-gesa kepada sikap marah dan bersegera ke arah fitnah. Ingin berhasil, malah gagal. Ada orang yang kita percaya, malah khianat kepada kita. Apa yang kita rencanakan tidak sesuai. Inilah takdir yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Sekali lagi, ketika rencana itu tidak sesuai dengan kita, yang kita lakukan apa? Paling ngelamun, merenung, menyelesaikan masalah, tidak. Tapi kenapa banyak orang yang gagal dari rencananya, kemudian merenung, melamun, ibadahnya berkurang. Padahal nggak berpengaruh sama sekali dengan merenungnya, dengan melamunnya. Jadi keempat godaan ini, setelah seseorang melalui rintangan, dia sudah bisa melewati rintangan dunia, makhluk, setan, dan juga nafsu. Dia sudah mulai istiqomah dalam ibadah. Tapi tiba-tiba datang godaan rezeki, godaan kekhawatiran, godaan musibah, dan kodok yang tidak sesuai. Akhirnya yang tadinya sudah istiqomah kembali kepada titik awal lagi. Na'udzubillah min dzalik. Maka fastaqbalat hahuna aqabatul awarid al-arba'ah. Maka yang dihadapinya kali ini adalah tanjakan 4 penggoda atau kesukaran 4 penggoda. Maka seorang hamba butuh untuk menempuhnya dengan 4 perkara. 4 penggoda ini bisa dilawan dengan 4 perkara. Yang pertama, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rezeki. Kita harus berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita kerja ataupun tidak kerja, usaha atau tidak usaha, rezeki Allah tidak akan bertambah atau berkurang kepada diri kita. Ketika kita berpikir bahwa saya bisa kaya jika saya bersungguh-sungguh dalam bekerja, ini pemikiran bahaya. Bisa-bisa kita tidak yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ingat, perkataan ini bukan berarti melarang kita untuk kerja, bukan. Tapi kerja secukupnya, kemudian pasrahkan kepada Allah hasilnya. Mau dapat rezeki sedikit atau banyak, syukuri itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini bahwa usaha kita, kerja kita ini hanya sekedar untuk memenuhi maksud. Apa maksud kita? Ibadah. Hanya sekedar sarana saja. Kemarin teman saya di Tasik bercerita, dia di pesantrennya Ajengan Epik, dia belajar di sana, di training. Di sana itu masak harus pakai kayu bakar, bukan pakai kompor gas. Dia bingung, carinya di mana? Kata Ajengan, kamu harus cari di hutan. Tapi ingat, kamu cari ke hutannya harus mendapatkan kayu bakar dari pohon yang sudah mau tumbang. Bukan pohon yang masih bagus. Akhirnya dia benar, cari ke hutan. Pusing, berjam-jam gak menemukan pohon yang mau tumbang. Akhirnya dia tidak membawa kayu bakar. Balik lagi ke pesantren. Akhirnya di situ ada tukang warung. Tukang warung itu langsung mengantarkannya. Ayo saya antarkan. Cuman sebelum mengantarnya, tukang warung itu bilang, kamu rubah dulu niatnya. Kamu cari kayu bakar ini hanya sekedar untuk memenuhi maksud untuk ibadah. Hanya sekedar keperluan saja. Akhirnya dia pun pergi ke hutan dengan membenarkan niatnya. Kalau yang sekarang dia ditemani, dikasih dulu pencerahan, pergi ke hutan, ternyata sudah banyak sekali kayu bakar yang berserakan. Jadi kenapa kok kita kerja, hasilnya tidak memuaskan? Hasilnya selalu kurang, tidak cukup terus.
Karena mungkin kerja kita sebagai tujuan. Saya ingin mengumpulkan harta, ingin beli ini, ingin beli itu. Untuk kesenangan pribadi. Tapi kalau seandainya kita kerja untuk menafkahi anak, untuk menafkahi istri, untuk beli pakaian, untuk ibadah, koko, sarung. Bukan untuk bermegah-megahan, hanya sekedar sarana untuk ibadah, maka insya Allah kerjaan kita akan dipermudah oleh Allah. Mafhum ikhwan? Dan kita itu risau terhadap rezeki itu karena angan-angannya terlalu tinggi. Pemikiran kita itu seakan-akan mau kaya, nggak akan mati. Makanya tiru dong doanya Sayyidina Ali. Apa doa beliau? Allahumma srif anni ma saraftahu anni. Ya Allah, palingkan aku dari keinginan-keinginan yang mana engkau palingkan hasilnya dariku. Maksudnya kalau memang itu bukan takdirku bukan jadi orang kaya, takdirku tidak punya mobil, maka hilangkan pemikiran itu dalam diriku. Kalau kita kan kerja seakan-akan mau punya mobil, mau punya motor yang bagus, mau punya rumah, padahal takdirnya di sana nggak ada. Makanya Sayyidina Ali selalu berdoa seperti itu, ya Allah, hilangkan keinginanku yang mana itu tidak ada dalam takdir. Jadi hilangkan angan-angan yang terlalu tinggi. Insya Allah diamalkan. Allahumma srif anni ma saraftahu anni. Yang kedua, cara menyelesaikannya, godaan tadi adalah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah berbagai kekhawatiran. Jadi jangan terlalu khawatir, serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Anak istri kita punya rezekinya masing-masing. Mereka mau kuliah atau tidak, itu sudah ada ketetapan di Lauhul Mahfuz. Serahkan kepada Allah. Jangan terlalu khawatir pada dunia. Setiap manusia itu rezekinya, celakanya, kehidupannya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu semua sudah ditulis. Jadi semua sudah pasti. Yang belum pasti itu kita masuk surga atau neraka. Yang sudah dijamin oleh Allah kita malah merisaukannya, malah mengkhawatirkannya. Tetapi sesuatu yang belum dijamin oleh Allah surga atau neraka, kita malah santai-santai saja. Males ba'diyah, gak mau bersedekah. Sholat duha berat, tahajud berat. Padahal amal-amal kita belum tentu memasukkan kita ke dalam surga. Tapi kita tenang. Tapi dunia, kehidupan kita, rezeki kita sudah dipastikan oleh Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah. Seberapa banyak untuk kita, kita malah khawatir. Berarti kita kurang berserah diri pada Allah, kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersabar ketika terjadi hal-hal yang memberatkan. Musibah, sakit dan sebagainya, sabar. Justru kata Nabi, enak jadi orang beriman ini. Ketika mendapatkan rezeki dia bersyukur, pahala baginya. Ketika mendapatkan sakit dia bersabar, pahala juga baginya. Bahkan ada satu sahabat yang senang ketika sakit. Kenapa? Karena sakit menggugurkan dosa. Ketika kita dapat musibah, cobaan, baik itu berupa dari anak kita, istri kita, dari harta kita, pekerjaan kita, dan itu menyesakkan hati kita, kemudian kita sabar, itu pun sama pahala. Karena nanti di akhirat itu ada pahala yang sangat besar. Sangat-sangat besar. Bukan pahala sholat, bukan pahala puasa, tetapi pahala apa? Pahala bersabar ketika dia mendapatkan ujian. Bukan menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa harus seperti ini? Bukan. Yang keempat, rela menerima ketika terrealisasi putusan Allah Subhanahu wa taala. Semua takdir Allah, semua qada Allah, ia menerimanya. Saya miskin, saya kaya, saya punya anak, saya tidak punya anak, saya punya istri, saya tidak punya istri, diterima. Itu sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yakini bahwa semua pemberian Allah, semua keputusan Allah itulah yang terbaik. Jangan suudzon kepada Allah. Perasaan saya sudah soleh, tapi kok belum dapat jodoh juga. Itu namanya suudzon kepada Allah. Nanti ketika sudah punya istri, punya anak, malah jadi susah ibadah. Ternyata jomblo itu lebih baik.
Kenapa kok planning saya, rencana saya gagal? Harusnya ini sayur dijual pas mahalnya. Bisa untung 20 juta ini, tapi ini malah dapat 3 juta. Itu mungkin yang terbaik. Kalau dikasih 20 juta, takutnya nggak ngaji. Perginya ke mall, ke korsel. Kenapa? Banyak duit. Jadi mungkin rezeki yang 3 juta ini, yang sedikit itu, yang terbaik dari Allah. Selalu terima semua keputusan Allah. Insya Allah. Maka ia memulai dalam menempuh tanjakan ini atau kesukaran ini, kesukaran godaan tadi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan bantuannya. Jadi kita bisa berpasrah diri kepada Allah, menyerahkan segala kekhawatiran ini kepada Allah, bersabar, rela menerima qada dari Allah, itu betul-betul butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa apa itu? Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita semuanya sehingga kita bisa mengamalkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang betulnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.